kalau boleh tahu nih, namanya Ki Ageng, pasti ada nama aslinya ya Ki? Ada. Kalau boleh tahu Ki, namanya siapa? Nama saya R. Indra Fatahillah Panembahan Brawijaya. Aki kan pendiri paguyuban Sailendra ini. Iya. Gitu. Sendiri apa memang ada teman untuk ngebantu berdirinya ini paguyuban? Kalau pendiri itu sebenarnya gini Mbak, kita hanya meneruskan terah karena kita dari keluarga Sailendra sampai sekarang masih terus hidup ininya supaya tidak hilang dalam terah. Jadi kita terus keturunannya pun wajib meneruskan ya. Nah, jadi kalau di zaman sekarang memang saya pendiri dan tidak dibantu. Nah, tapi begitu berjalan ininya, baru kita pasang dari dulur-dulur semuanya. Nah, kita sama-sama mengembangkan budaya, jangan sampai hilang budaya. Karena kalau budaya hilang ini akan rusak. Tidak ada lagi yang namanya itu silaturahmi. Nah, itu. Sejak kapan ini paguyuban Sailendra didirikan? Paguyuban Sailendra itu berdiri itu di tahun 98 sudah berdiri. Nah, di tahun 2000 ininya. Nah, terus kita kembangkan terus ininya kan sampai sekarang. Itu sejarah pendirian ini hanya karena penerus dari leluhur atau memang ada cerita-cerita yang lain saat mendirikan paguyuban ini? Kalau mendirikan itu kita atas perintah daripada buyut leluhur ya. Nah, jangan sampai hilang. Tatar Jawa jangan sampai hilang. Kalau sudah hilang lah rusak nanti. Untuk saat ini ada berapa anggotanya di sini gitu? Kita di sini Mbak, di sini hanya pendopo untuk kita di pencak silatnya. Nah, kalau kita ingin pengajian kan di Teluk. Oh, beda lagi. Beda lagi ininya. Nah, terus untuk pun ya berkumpulnya ininya, itu kan di setiap Muharram itu kita keliling. Jadi festival itu ada dua. Oh, gitu. Yang dari pemerintah Festival Krakatau. Nah, terus yang kita dari rakyat ini ya Muharram. Muharram itu ya kita. Ya. Itu namanya sama, paguyuban Wangsa Sailendra. Wangsa Sailendra. Iya. Pencak silat sama pengajiannya sama. Jadi kalau paguyuban itu mencakup semua Mbak. Oh, semua. Kenapa sih Ki harus pakai nama Sailendra? Sailendra itu terah. Karena kita turunan dari Sailendra, ininya dari Ratu Sima. Sampai terus terakhir di Pramodawardhani. Pramodawardhani anak Samaratungga. Samaratungga anak dari Raja Indra. Nah, jadi Pramodawardhani menikah lagi dengan saudara seterah dari Sanjaya, Rakai Pikatan. Nah, terus sampai kita orang ke sini. Ininya. Jadi kalau silsilah itu memang tidak bisa dibuang. Benar. Nah, di situ. Dan kalau boleh tahu Ki, Terah Sailendra itu dari Jawa Tengah atau dari Jawa Barat sih Ki? Jadi gini Mbak, setelah itu, jadi kita bilang dari Ratu Sima muncul namanya Raden Sana. Sana menikah lagi sama Sanaha. Iya kan, punya anak namanya Rakai Sanjaya. Nah, Rakai Sanjaya mendirikan kerajaan Sunda pertama. Nah, setelah itu diserahkan sama anaknya Bamperan Barmawijaya. Jadi kan masih terah itu kan. Nah, terah terus sampai ke Siliwangi. Nah, terus berarti itu di Jawa Barat ya Ki? Dia bukan asli Jawa Barat Mbak, tapi mendirikan itu kerajaan Sunda pertama. Nah, setelah itu Sanjaya meneruskan kerajaan dari Ratu Sima di Jepara. Nah, ininya. Nah, terus sampai lagi baru ini kan dengan Sailendra, karena aslinya memang ininya Sailendra. Nah, di sana sampai terus perkawinan semua. Nah, sampai masuk lagi di terah dari Sunda itu ketemunya Jayadharma. Nah, kita yang di Pulau Jawa nanti ketemunya Lembutal. Nah, Lembutal itu cucu dari Ken Arok. Nah, sehingga menimbulkan anak yang namanya Jaka Sesuruh kalau di Babat Pasundan. Tapi kalau kita Jawa itu Raden Wijaya. Nah, mendirikan Majapahit. Majapahit pertama. Iya.
kita mempelajarin tekniknya itu kira-kira apa aja Ki? Ada tenaga dalam atau segala macam, cuman apa berantem atau jurus-jurus atau apa gitu Kalau bisa ilmu itu kita pelajarkan semua. semua. Berguna tidak berguna, suatu saat pasti akan berguna. Jadi selagi kita mata masih bisa melihat, umur masih ada, dan ilmu tidak pernah putus. Jadi pasti ada levelannya ya. Kalau dalam Mereka. ya, kalau dalam pencaksilat tetap ada tingkat-tingkat. Yang penting mereka mau sungguh-sungguh, bukan untuk jago-jagoan, bukan juga untuk adu kesaktian, tidak. Hanya untuk menjaga diri. Jaga diri. Intinya olahraga lah kalau sekarang. Kalau boleh tahu itu Ki, kan kalau di karate itu katanya ada katak 1, katak 2 ya, jurus itu ya Ki ya. Kalau di pencaksilat tuh levelannya apa itu namanya? Kalau tempat yang lain saya kurang paham ininya. Sebenarnya yang kita pelajarin ini apa namanya jurus manusia harimau. Ya, karena perjalanan saya waktu itu ketemu manusia harimau di lembah Hanai di Minang sana, Di Padang. di Padang ininya. Nah, terus di sana juga ada harimau campa. Nah, jadi Manusia harimau. iya, terus dari harimau campa itu kan ininya juga dari Selendra. Iya. Ternyata setelah dari Wangsa Selendra ini jauh juga ya kalau sampai ke sana dan sampai ke manusia harimau ini ya. Kalau kita teliti sampai Kamboja, sampai Hunan, sampai Yunan, ya kan? Nah, Jadi kita masih saudara ternyata ya sampai dengan sebenarnya macan-macan yang lain juga harimau itu identik dengan suatu kewibawaan. Nah, jadi kalau kita mempunyai suatu ini kan harimau, dalam arti kita harus bisa menjaga nama baik. Nah, jadi kalau dibilang harimau itu makan sembarangan itu salah itunya. Nah, dia memilih, dalam arti dia makan kalau memang dia lapar. Ini kan dan punya jiwa satria di sana. Jadi bukan yang untuk dia harimau itu yang merajalela, yang harus brutal, tidak. jadi itu mungkin salah satu penyebabnya Ki Ageng apa namanya setiap apa kita ngelakuin kayak mereka ini jurus-jurusnya ada harimau gitu Ada. kenapa harus ngucap gitu itu salah satu penyebabnya Dalam tadi nyutem harimau setiap selesai itu kayaknya harus ngucap harimau gitu itu untuk menambah apa namanya semangat. Jadi jurus-jurus harimau ini ya Ki ya levelan yang paling rendah deh pertama itu gimana itu? Jadi kita di sini memang ininya harus bikin pendasi sebenarnya. Rumah yang kokoh, rumah yang besar kalau pendasinya nggak kokoh akan rusak. Inti sebenarnya dari tingkatan ilmu, bila mana kita sudah tidak punya musuh lagi dan bisa membawa diri. Itu ilmu yang tertinggi. Nah, dan kita harus selalu hormat sama saudara-saudara kita, saling bantu. Nah, makanya saya terapkan dalam setiap sebelum mulai ininya kan, nah, sesama kita saudara jangan saling mengganggu, jangan saling pundung, jangan sikut menyikut. Justru kita harus akur, Saling menjaga ya. saling menjaga. Diinikan di abad ke-6 dia munculnya. Makanya di sini budayawan selalu
apa namanya, dengan misalnya kayak ini ada bilang dari Funan, dari Kamboja, ada yang dari Sriwijaya. Sebenarnya mereka berkaitan. Artinya itu Selendra itu kan bahasa Sanskerta, artinya raja gunung atau raja tertinggi. Nah, sebenarnya awalnya itu memang ada apa ya, kayak keturunan Salendra semua memang punya seperti itu, pendamping harimau, atau memang dipelajarin gitu? kalau dari Traselendra tidak semuanya sebenarnya. Jadi keilmuan itu sebenarnya semua belajar. Tidak pun punya keturunan, asal dia tekun belajar, bisa membawa diri, bisa mengalahkan dirinya sendiri, insya Allah, ya, bisa. Asal dia punya kemauan, setahap demi setahap pasti bisa. Nah, tapi memang yang ditanyakan tadi, memang ada dari turunan buyut pun bisa nempel ke anak cucunya, tapi nggak semua, dia milih ya. Jadi kalau semuanya turunan itu diikutin semua, nggak, itu milih. Nah, itu dipilihnya berdasarkan apa tuh kira-kira? Itu kodam kan berarti ya Ki ya? Itu kodam atau apa? Atau karomah atau apa jatuhnya tuh? Kalau yang dari kakek buyut turun ke bawah gitu. Nah di sini kalau kita ngebahas ke sana agak panjang. Dalam arti begini, orang identik dengan kodam, ya kan? Nah, tapi di luar dari sana ada bangsa memang harimau ininya yang memang pernah ditaklukkan dan mengabdi. Justru kalau kita mau belajar pengabdian dari mereka, ya kan? Walaupun tuh buyutnya sudah habis, meninggal buyutnya, terus pendamping itu menjaga, harusnya kan selesai. Tapi tidak, karena dia tetap menjaga keturunan-keturunan. Pengabdian ya, Iya. Berdasarkan silsilah itu juga ya kan, bau darah atau gimana? Ada. Nah, cuma kalau istilahnya mereka identik dengan khodam, padahal di situ ada khodam, ada khadam, nah, terus ada rewangan. Ya. Nah itu bisa dijelasin nggak itu Ki? Khodam, khadam, rewangan tuh apa tuh Ki kira-kira? Nah, ini menurut pandangan saya. Ya. Kalau khodam ininya dia lebih halus daripada asap rokok. Ininya kan. Nah, pun dari ayat-ayat lain pun bisa. Dari kita wirid, zikir, dari amalan pun bisa. Yang penting kita sanggup nggak membawanya. Itu Ya yang kan? namanya karomah? Bukan. Beda lagi karomah itu. Lain lagi. Ya di situ. Kalau karomah itu kita meminta suatu kekuatan atau sesuatu keilmuan dari pendahulu kita. Ininya. Nah, jadi di situ apa namanya, mereka itu memberi, ya kan? Nah, atau kita namanya napak tilas. Nah, di situ kita akan mendapatkan suatu karomah. Yang penting kita yakin sebenarnya. Keyakinan. Kalau perewangan? Perewangan ini kan unsur dari bahasa Jawa. Titipan. Titipan ataupun kita mengalahkan, ya kan? Ya mereka dan mereka mengabdi, ya kan? Nah, atau bisa pun juga dipinta. Gitu. Nah, cuma kalau kita tidak bisa menundukkan mereka, nah di sini agak repot. Nah itu. Gimana Ya kan? tuh? Kalau nggak bisa nundukin, ini makan balik apa gimana Ki? Kita akan diatur sama mereka. Ya. Kebanyakan sekarang Iya. begitu ya Ki. Kalau kita nggak kuat, kita akan diatur. Benar. Jadi Nah, kelakuan kita kayak mereka. iya, kalau bisa kita yang mengatur mereka. Nah, makanya itu kan balik lagi ke diri kita, dekatkan diri pada Gusti Allah itu. Jadi di paguyuban ini selain kita belajar teknik manusia harimau itu ya, ada teknik-teknik lain nggak? Jurus-jurus lain Di luar harimau. di luar dari harimau itu? Kayak Ada misalnya sebenarnya. jurus ular naga, ular sanca, Kalau ular sanca mungkin atau sudah yang lain lagi, itu kan perumpamaan saya ada. Iya. Selain harimau tuh ada yang Ada, cuma saya belum turunkan sama mereka, semua ada tahapannya. Karena dari harimau ini pun banyak sebenarnya perjalanan. Itu season itu kan sampai 7 season. Oh gitu. Nggak gampang sampai 7 season ininya. Nah, dari 2 season aja sudah banyak jurus-jurus yang lain ininya, dan teknik-teknik, teknik dan silat tarungnya. Nah, yang penting tahap demi tahap, ya kan? Nah, Biasa. Berarti
lumayan lama stepnya ya untuk mempelajari satu jurus itu, nggak semudah yang dibayangkan orang-orang di luar sana ya Ki, ternyata ya. Silat itu sebenarnya tidak mudah. Dalam arti dia yang bisa menjadikan dia hanya diri dia sendiri. Guru itu seorang pembimbing. Jadi ibaratnya begini, kayu, kita melihat kayu itu akan kita ukir seperti apa bentuknya. Tapi jangan kemauan kita lihat bentuk dia. Kalau kayu itu bentuknya seperti ular, kalau kita bentuk seperti gajah nggak mungkin. Kalau dia bentuknya seperti gajah, kita bikin seperti ular, itu banyak yang dibuang. Banyak yang dibuang. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi ini alami, ya kan? Nah, alami, yang penting dia itu tidak melanggar dari aturan agama, terus tidak sombong, tidak angkuh, bisa mengalahkan dirinya sendiri. Jadi ngaji kitab, ngaji rasa, ngaji diri. Ngaji diri. Mau tahu nih, yang udah belajar jurus harimau ini dikasih pendamping harimau juga nggak? Pendamping itu sebenarnya dikasih, cuma di sini kita melihat dalam arti orang itu mampu tidak. Karena saya tidak mau yang namanya nanti membuat sengsara mereka. Kalau memang tidak mampu atau belum saatnya, saya tidak bakal turunkan. Nah, di situ. Contoh keilmuan itu seperti pisau. Pisau itu kalau kita gunakan untuk yang baik, memotong sayuran, atau gunakan yang baik, kan akan menjadi baik. Nah, tapi kalau digunakan untuk yang jahat pun sama. Padahal intinya kan pisau. Nah, itulah keilmuan. Jadi tergantung diri kita. Bisa nggak kita membawanya? Jadi dapat pendamping itu kalau memang dianggap mampu untuk mengendalikan diri dia sendiri, baru dapat pendampingnya. Ya, itu memang inian Salah kita. satu syaratnya. Ya, dia harus bisa mengalahkan dirinya. Jadi aku mau tanya nih Ki, kalau yang kayak kuda kepang ada dimasukin harimau itu gimana sih Ki? Sebenarnya itu budaya, hikmahnya. Jin juga kan? Di sini sebenarnya kalau orang kan identik dengan jin atau setan, atau jin itu jahat atau gimana, ya kan? Sebenarnya tergantung kita. Banyak juga jin yang masuk muslim banyak. Ya kan? Nah, sebenarnya yang nakal itu sebenarnya 0, sekian persen, nggak nyampe 5%, ya kan? Nah, balik lagi ke diri kita bisa tidak mengendalikan diri dan dekat sama yang Maha Kuasa sebenarnya itu. Tuh. Intinya dari semua jurus dan yang dipelajarin di sini cuman pengendaliannya itu ya. Nggak di mana sebenarnya intinya itu, Mbak. Jangan sampai kita tersesat di jalan yang lurus. Tersesat di jalan yang lurus. Ya. Coba diterangin. Jadi, seperti kan Kita belajar. Ilmu itu kelihatannya bagus aja. Tapi kita begitu salah, kita akan tersesat di jalan yang lurus. Jadi ilmu disalahgunakan. Kan itu banyak yang terjadi. Tuh. Teorinya bagus, prakteknya Pembawaan sebenarnya, pembawaan orang tersebut. Intinya orang tersebut. bisa buat update status Kalau saya bilang itu tersesat di jalan yang berkelok, ya kan? Itu kan sudah biasa. Benar. Ya kan? Ini tersesat di jalan yang lurus. Iya, tersesat di jalan yang lurus, luar biasa. Makanya kita harus, yaitu saya bilang, ngaji diri, ngaji rasa. Jadi ngaji kitab, ngaji diri, ngaji rasa. Kita ngaji kitab, tapi kita nggak pernah ngaji diri, nggak pernah ngaji rasa. Ini juga sulit, kita bisa menang sendiri. Karena kalau ilmu bercampur ego akan rusak. Yang namanya Kanuragan dan Kadikjayan. Nah, di sini larinya ke sana, Mbak. Ya. Kalau dia Kanuragan, dia dari fisik diolah, terus pernapasan hingga menimbulkan suatu jurus atau silat itu jadi Kanuragan. Nah, tapi kalau Kadikjayan, nah ini ada doa-doa tertentu. Ada yang harus yang dijalankan. Nah, itu. Hingga dia mempunyai sesuatu kekuatan yang di luar akal. Nah. Dan itu bisa dipelajarin ya, Ki? Semua? Dunia ini semua serba mungkin. Asal kita mau belajar sebenarnya kan. Intinya balik lagi, bisa nggak kita mengendalikan diri,
membawa diri kita. Nah, terus kita harus rendah hati ya di sana, karena ilmu bukan untuk kesombongan. Nah di sana, bila mana ilmu itu sudah untuk kesombongan, nah disitulah akan kehancuran, malapetaka. Karena di sini akan ketemu namanya dua kata mukjizat ya, atau dua kata keramat di situ. Tulah sama tuah. Ya. Apa tuh, Ki? Kalau tulah itu kita mendapatkan kesialan atau malapetaka karena kita salah jalan. Nah, kalau tuah dengan kita terus belajar rendah diri terus kita mengagungkan Gusti Allah Sang Pencipta, itu akan mendapatkan tuah, kekuatan atau doa dia selalu dijabah. Ininya kan. Nah, terus Betuah gitu ya. iya. Nah, terus nanti ketemu lagi yang namanya belajar itu ada dua lagi ketemunya. Kalau nggak sakti dia sakit. Tuh. Di sana. Bener. Kalau nggak dia sakti, Dia sakit. Ya, kalau dia sanggup dia akan sakti. Tapi kalau dia nggak sanggup dia akan sakit. Sakit. Ya. Jiwa banyak. Ya seperti itulah ininya kan. Ya. jadi bukan hanya ngebucin sakit jiwa. Iya. Kayak gini juga sakit belajar juga ternyata begitu juga ya, Ki ya. Bisa jadi. Luar Ininya. biasa. Fokus ya, coba liatin ini nih, jarum ya, ini jarum ya, nah itu jarum ya, tapi yang saya ucap diikutin dulu. Coba lihat jarum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kelapa sanga, kelap sewu suaraku, macan putih ananing dadaku, Macan putih anak dadaku. Hai, Ha, aku macan Gusti Allah. aku macan Gusti Allah. La ilaha illallah La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Lihatin jarum, pandangin jarum. Pandangin jarum, pandangin, pandangin, pandangin terus, pandangin terus, pandangin terus, pandangin terus.
Bentar saya. Dengerin. Waktu dibuang, minta tolong bantu. Tolong diambilkan kembali. Tolong. Sekarang. buat anting boleh nggak kira-kira gitu? Mantap. Kayaknya
Banget. Iya, buat anting ya, Dek ya. Iya. Kita istirahat sejenak, Oke, apa namanya, ngobrol-ngobrol santai. boleh. Nanti baru nanti Main balon ya? ikut main lah ya. Oke, siap. Iya kan?